Halo Sobat SMK, apa kabar kalian semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Kembali lagi di BBK, Bincang Bersama Oska. Ngomong-ngomong, kalian masih inget gak nih sama saya? Dulu saya pernah loh jadi MC di BBK episode 4. Nah, bagi kalian yang belum nonton, boleh banget nih kepoin saya di BBK episode keempat. Nah, episode ke-17 kali ini BBK bakal bahas apa ya kira-kira? Bagi Sobat SMK yang sudah lihat postingan Instagram OSIS SMK Cinta Kasih Suci, pastinya udah pada tahu nih, kalau di episode ke-17 kali ini kita bakal bahas tentang semangat kemerdekaan atau Indonesia Independent Spirit. Pas banget kan kalau tanggal 17 kemarin kita baru aja merayakan HUT RI. Nah, pastinya episode kali ini gak kalah fun dan insightful dari episode-episode sebelumnya. Saya Salatifa Pramono yang akan memandu jalannya acara. Jadi langsung saja kita sambut gestar kita, yaitu Ibu Anida Alim Nusaibah. Halo Bu, gimana nih kabarnya? Alhamdulillah kabar hari ini baik. Alhamdulillah. Sela gimana kabarnya? Baik dong Bu pastinya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih buat Ibu karena Ibu sudah meluangkan waktunya untuk menjadi gestar di episode kali ini. Nah, jadi tema yang akan kita bahas kali ini adalah Indonesia Independent Spirit. Jadi di Indonesia sendiri kan pada bulan Agustus itu merupakan bulan yang penuh euforia akan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Dan ini juga sudah menjadi rutinitas bagi seluruh masyarakat di Indonesia untuk merayakan kemerdekaan Republik Indonesia. Yang pastinya penuh dengan semangat kemerdekaan atau bisa juga disebut dengan Indonesia Independent Spirit. Yang salah satunya adalah dengan mengadakan lomba. Dan 17 kemarin kan sekolah kita di seluruh unit ya Bu, merayakan kemerdekaan dengan berbagai lomba. Nah, oh ya boleh banget nih buat Sobat SMK lihat video kilas balik 17-an kemarin di YouTube OSIS SMK Cinta Kasih Suci. Nah, saya mau tanya di Ibu, tadi kan kita ada bahas tentang lomba ya? Iya. Ibu kemarin ada ikut lomba nggak nih? Kalau dari SMP saya ikut memeriahkan dong. Jadi kita harus tetap bersemangat untuk berpartisipasi dalam memeriahkan HUT RI yang keberapa Sela? 77. Kira-kira ada menang atau kalahnya nih kemarin untuk guru-guru? Oke, kalau untuk guru-guru sendiri sih kita tidak ada menang atau kalah karena kita berpartisipasi. Yang penting kita harus terus semangat support siswa bagaimanapun caranya supaya mereka terus berkarya dengan baik. Nah ini Bu yang jadinya perayaan 17-an kemarin tuh meriah banget gitu. Karena di sekolah kita bukan hanya murid saja yang berpartisipasi tapi gurunya juga yang ikut berpartisipasi. Dan pastinya di luar dari sekolah pun juga banyak ya yang mengadakan berbagai lomba yang menarik gitu. Yang misalnya lomba balap karung pakai helm. Iya betul. Dan beberapa yang lomba-lomba unik-unik ya kita. Iya betul. Nah Bu, kemarin kan kita udah ngerayain nih HUT RI yang ke-77. Iya. Gimana sih perasaan Ibu menyambut bulan kemerdekaan negara kita? Yang pastinya dalam menyambut 17-an ya itu pasti senang banget dan tentunya bersyukur karena masih diberikan kesempatan untuk bisa berpartisipasi dalam memeriahkan HUT RI yang ke-77 di tahun ini. Betul, apalagi kan kemarin sempat pandemi ya Bu, di sekolah nggak ada yang namanya kita upacara offline, di sekolah nggak ada yang lomba offline, jadi benar-benar meriah banget ya. Oke, dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia, tentunya kita semua tahu dong semangat perjuangan para pahlawan yang memerdekakan Indonesia. Nah, menurut Ibu sendiri, melihat orang Indonesia sekarang nih, apakah semangat kemerdekaan itu di Indonesia masih ada di dalam diri warga Indonesia? Kalau misalnya kita berbicara konteks untuk saat ini ya, tentunya semangat kemerdekaan itu ada dan harus selalu ada. Nah, hal ini bisa kita lihat ya bukti-buktinya banyak perlombaan yang diadakan, terus juga ada karnaval, ada juga acara-acara lain yang tentunya memeriahkan HUT RI. Nah, terus juga dari sekolah kita sendiri, dari jenjang SD, SMP, SMK, dan SMA, itu juga mengadakan perlombaan yang diikuti dari berbagai macam usia dan juga kalangan. Itu semuanya ikut. Nah, itu adalah salah satu bukti kalau misalnya kita tuh masih semangat loh untuk menyambut kemerdekaan. Iya, bahkan dari unit TK sudah kemarin anak-anak masih kecil, masih TK sudah ikut memeriahkan bersama orang tuanya. Ada yang pakai baju-baju betul banget. Nah,
dengan sudah adanya Pancasila sebagai dasar hukum dan UUD 1945 sebagai dasar negara, menurut Ibu masih perlukah semangat kemerdekaan bagi kita orang Indonesia dan mengapa demikian? Kalau misalnya berbicara tentang Pancasila dan Undang-Undang Dasar, itu memang sebagai dasar, sebagai landasan orang-orang Indonesia dalam melakukan aktivitasnya sehari-hari. Nah, itu harus ada semangat kemerdekaan. Kenapa? Karena gini, kalau misalnya kita orang Indonesia, otomatis wajib suka tidak suka, mau tidak mau, itu harus menerapkan nilai-nilai dalam Pancasila. Nah, ketika kita menerapkan nilai-nilai itu, kita membutuhkan semangat kemerdekaan. Kenapa? Karena ketika kita sedang menerapkan nilai itu dan kita tuh semangat, otomatis dalam diri kita, apalagi kita sebagai generasi muda, itu daya juangnya tinggi. Kalau misalnya kita sudah memiliki daya juang yang baik, otomatis ketika kita menerapkan, itu tidak ada unsur keterpaksaan dalam diri kita. Betul banget, Bu. Jadi memang semangat kemerdekaan ini harus ada, apalagi kita sebagai pemuda gitu ya. Generasi penerus bangsa. Betul. Apalagi saya pernah dengar dan juga baca di sosial media gitu ya, Bu. Insinyur Soekarno pernah berkata bahwa perjuanganku lebih mudah karena mengusir penjajah, dan perjuanganmu akan lebih sulit karena melawan bangsamu sendiri. Betul. Nah, Bu, ngomong-ngomong masalah semangat kemerdekaan, gimana sih caranya supaya kita itu bisa meningkatkan semangat kemerdekaan dalam diri kita untuk mengembangkan Indonesia? Kalau misalnya cara kita ya untuk meningkatkan itu, yang pastinya karena kita adalah seorang pelajar ya, dan khususnya teman-teman dan juga saya pribadi tentunya harus banyak-banyak belajar. Nah, setelah belajar kita juga harus fokus sama tujuan kita. Kenapa sih kita harus fokus? Kira-kira kenapa, Sela? Agar kita tuh bisa selalu menerapkan agar pokoknya kita bisa meneruskan semangat perjuangan dari pahlawan sebelumnya. Ya betul, jadi kita tuh harus fokus sama tujuan. Kenapa? Karena kalau misalnya nanti di tengah jalan kita mencapai tujuan itu ada hambatan, nah otomatis kita memiliki daya juang yang baik. Nah, jadi nggak gampang menjadi generasi yang mudah menyerah. Jadi kalau misalnya kita gagal, oke, coba lagi. Misalnya kita nggak bisa, kita ulangi lagi. Karena mengutip pembicaraan dari Insinyur Soekarno, presiden pertama kita, bahwa hidup itu bukan tentang kita bisa aja, tapi tentang bagaimana kita mencoba. Kalau misalnya gagal, ya kita coba lagi, karena kegagalan itu adalah bagian dari pembelajaran. Oke, nah Sobat SMK, jangan lupa nih dengerin apa yang tadi Bu Anida sampaikan, supaya kita bisa meningkatkan semangat kemerdekaan kita. Nah, menurut Ibu sendiri, bagaimana cara terbaik bagi kita untuk memproyeksi dan mengimplementasikan semangat kemerdekaan untuk Indonesia? Cara terbaik kalau misalnya sebagai generasi muda ya, itu adalah dengan lagi-lagi belajar. Nah, setelah belajar, kita coba untuk mengikuti berbagai ajang perlombaan dari tingkat sekolah hingga ke tingkat nasional, dan semoga saja bisa sampai ke tingkat internasional. Nah, selain kita sudah belajar, kita juga berdiskusi. Apa sih tujuannya kalau misalnya kita berdiskusi? Dengan berdiskusi, kita bisa mengemukakan apa yang sudah kita baca. Jadi kalau misalnya udah baca, itu nggak berhenti di kita, tapi kita komunikasikan lagi ke teman-teman. Oke, dari sudut pandang saya adalah seperti ini, bagaimana dari sudut pandang kamu atau dari sudut pandang kalian. Nah, kalau misalnya kita sudah berdiskusi, otomatis kita mendengar banyak jawaban. Jadi kita tidak menjadi pribadi yang oke, pendapat saya nih yang paling benar. Nah, itu tidak. Nah, selain itu juga kita belajar untuk menghormati dan menghargai perbedaan pendapat yang ada. Nah, kita juga belajar untuk berkosakata, mengemukakan pendapat dengan cara yang baik, gitu sih. Nah, selain itu berdiskusi udah, belajar udah, kita juga mengikuti webinar. Nah, itu adalah salah satu cara yang baik juga yang harus diikuti ya, karena selain menambah ilmu, kita juga bisa menambah relasi atau pertemanan. Nah, betul banget nih. Jadi kita harus bisa juga mendengarkan pendapat dari orang lain, bukan hanya dari kita sendiri gitu. Lalu dari Ibu sendiri, kira-kira bagaimana supaya kita bisa menjadi individu yang penuh semangat kemerdekaan, rasa nasionalis, dan dapat memajukan Indonesia? Kalau misalnya dari saya dan juga untuk teman-teman semua ya, tentunya adalah
kita harus mengingat bahwa apa yang kita rasakan, kemudahan yang kita alami saat ini adalah buah hasil bentuk perjuangan dari orang-orang di masa lalu. Jadi kita tidak bisa melupakan apa yang sudah mereka perjuangkan. Itu kan nggak boleh kan. Nah, jadi kita harus banyak-banyak mengingat bahwa sekarang apa yang kita pendidikan, kemudahan pendidikan, akses kesehatan dan lain hal sebagainya yang sudah kita alami saat ini adalah bentuk perjuangan dari orang-orang yang sudah berjuang pada masanya saat itu kan. Nah, selain itu kita sebagai generasi muda otomatis memiliki kewajiban untuk menjaga keutuhan NKRI, karena nggak adil dong kalau misalnya orang-orang, para pahlawan, para pendiri bangsa sudah berjuang mati-matian untuk menyatukan NKRI melawan penjajahan, terus kita sebagai generasi muda masa ingin menghancurkan, ingin bikin berantakan, memecah belah. Nah, itu sangat tidak adil. Nah, selain itu juga kita bisa belajar untuk yang namanya toleransi. Toleransi adalah bentuk yang paling nyata dan hal yang sangat sederhana yang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari kan. Kalau misalnya kita bertemu dengan orang yang berbeda agama, berbeda suku, ras, golongan, dan lain hal sebagainya, ya kita harus memiliki rasa toleransi yang tinggi. Karena apa? Karena kalau misalnya kita tidak memiliki rasa toleransi yang baik, tentunya itu akan membuat perpecahan di antara kita. Kebayang dong kalau misalnya udah pecah, Indonesia akan menjadi seperti apa? Nah, itu akan sangat menjadi hal yang dikhawatirkan. Makanya ini bisa menjadi evaluasi bersama, khususnya saya pribadi ya, supaya menjadi pribadi yang lebih baik lagi, terus juga menjaga kerukunan antar sesama. Jadi tidak melulu mengedepankan hal-hal yang menjadi perbedaan. Betul banget Bu. Jadi kita harus selalu mengingat yang apa yang dulu-dulunya. Gak boleh kita rusak gitu. Toleransi juga penting banget ya Bu. Sangat penting. Apalagi kan Indonesia ini kan negara yang terdiri dari berbagai macam perbedaan dong, dari Sabang sampai Merauke. Itu kan beda semua kan, nggak ada yang sama. Rambut boleh sama hitam, tapi isi kepala kan pasti berbeda. Nah, Sobat SMK, tidak terasa perbincangan kali ini telah selesai. Saya sangat setuju banget nih dengan apa yang disampaikan oleh Ibu Anida tadi, bahwa kita sebagai generasi yang pemuda harus punya semangat yang lebih lagi, karena agar kita tidak melupakan yang lalu-lalu gitu Bu. Sekali lagi terima kasih buat Ibu Anida yang sudah memberikan banyak pengetahuan dan informasi bagi kita semua, serta kepada Sobat SMK yang telah menyaksikan BBK episode 17 kali ini. Harapannya kita semua dapat membangkitkan dan bahkan mengembangkan semangat kemerdekaan ke arah yang lebih baik lagi, sehingga terciptanya kehidupan bermasyarakat yang adil, makmur, dan sentosa. Stay tune terus dan juga jangan lupa follow Instagram OSIS SMK Cinta Kasih Seci. Saya Salatifa Pramono, mewakili seluruh tim BBK yang bertugas mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada kata dan perbuatan yang kurang berkenan. Sampai jumpa di BBK episode selanjutnya. Dah.